bangsa, dan juga banyak alumni seperti dikatakan oleh Abi Aluangin tadi, banyak santri-santri dari berbagai sudut kota Langsa dan juga santri-santri di berbagai daerah di Aceh ini yang menuntut ilmu di daerah-daerah besar seperti di Aluangin, Mudi, Samalanga, Kampung Labu, di tempat Abu Tumin dan macam-macam. Dan beliau-beliau ini sampai 16 tahun mungkin kadang menuntut ilmu. Ya kalau sekolah mungkin udah S4 itu. Ada S4 saya nggak tahu. Ada apa tidak? Nggak ada ya, S3 yang ada ya. Ya kalau 16 tahun mungkin udah S4. Jadi ilmunya itu kan sayang. Kalau begitu pulang dari dayah dia jauh ulang, ya atau buka usaha warung kopi. Sayang ilmunya yang telah 16 tahun lama mengabdi, menimba ilmu agama, ternyata tidak bisa didistribusikan kepada umat yang lain. Ini kasihan, sayang, tidak bermanfaat. Ya, maka oleh karena itu mungkin kalau hanya untuk lepas kewajiban fardu ain sebagai umat Islam, mungkin 2-3 tahun kasih bilang habis, kamu tak ada puhali harum, tak ada suci, dah makruh, dah mubahnya kasih. Memiakan 16 tahunnya kan guna daya. Jadi untuk ada daya ini, ya mungkin orang-orang ini dulunya tidak sempat bekerja, tidak sempat mencari makan, karena seluruh hidup dari kecil, usia mungkin 10 tahun atau 14 tahun sudah diserahkan orang tuanya ke daya. Jadi orang-orang ini tidak sempat mencari bekal finansial seperti kita, karena sudah tua, katuha pada ya, lalu berkawin kau mulai puluh atau puluh, mungkin anak itu minta rezeki. Jadi orang-orang ini pulang ke kampung, kalau kita tidak ada orang-orang yang dermawan yang mau membantu untuk mendirikan daya, jadi ilmunya itu sia-sia, tidak bermanfaat kepada mereka ini. Jadi oleh karena itu, marilah sama-sama saya sampaikan di sini, ya kita membantu sedikitnya seperti ini. Dayah ini tanah dihibahkan oleh Tuki Liman yang rumahnya di depan itu, dan beliau juga membangun masjid sebelah kiri kita ini. Kemudian tanah ini kosong. Abu Paibasi datanglah jumpa dengan saya di Pondopo sama Abah Zen dan Teguh Pantu atau Teguh Muslim, mengatakan bahwa ada tanah 2 kapal. Oh siap Abu, udah nanti saya yang bangun bangunannya dan rumah tembus 1. Nah ini sudah jadi, ini di bangunan balai sedikit kecil, ini rumah jadi dinas Islam. Nah itu di swadaya, itu belum jadi yang sebelah sana itu. Itu mungkin untuk bilik-bilik santri. Jadi ini perlu huraian tangan lain. Ya, karena kalau Teguh Leman dan saya berdua, ya mungkin hanya sebatas ini yang kita mampu, karena banyak yang lain yang harus kita dirikan. Jadi kalau yang semua warga Langsa atau yang hadir di sini tidak banyak, hanya 500.000, 200.000 satu orang, ya mungkin ini sudah selesai. Jadi sudah ada bilik penginapan untuk santri. Jadi oleh karena itu masih panjang. Ini baru bangunan dasar. Di itu tanah di belakang Matu Kuleman sama saya di Balam. Ini mohon maaf juga Abu, Abi terlambat sampai karena tadi saya sampai jam 11 malam di sini Abi. Masak sore, makan malam orang ini termasuk ketua MPU hadir di sini. Ya kan, waktu jam 12 malam baru saya pulang. Tadi habis subuh jam 5:30 saya udah kemari, karena janjinya yang masak itu ketua DPR yang punya kafe di Pangeran. Ternyata ketua DPR dapat kabar terakhir harus berangkat ke Jakarta. Jadi terpaksa yang masak hari saya juga habis di sana Kuah Blangong. Entah enak tidak enak, saya bilang sama yang belakang, kalau enak bilang Pak Wali masak, kalau nggak enak kalian yang masak, saya bilang. Jadi tadi malam duduk dengan Teguh Leman di belakang tempat dapur, sana masih luas itu. Kalau daerah ini berkembang besok, cepat berkembang dan maju, dia rela kasih 1 hektar lagi ke sana katanya. Ini kan luar biasa. Ya. Tapi beliau kasih aset lahan tanah. Sisanya bangunan lain tadi seperti saya katakan tadi, marilah sama-sama kita menabung untuk bekal kita menuju ke akhirat. Ini bukan ceramah. Saya pun dengar-dengar cerita Abi, dengar pengajian Abi, ketua IPU. Hidup kita ini tidak ada artinya kalau kita pikir. Kita cari apapun yang kita cari, mobil banyak, rumah besar. Begitu mati nggak kita bawa itu semua. Yang kita bawa ya seperti ini yang ada di sini nih. Inilah yang menolong kita nantinya di sini.
Nah, begitu mati, ya, begitu kita 5 menit mati, nama kita nggak dipanggil lagi itu. Datang Pak Imam, sampaikan kepada ahli bait keluarga, tolong keluarkan jenazah itu mau kita mandikan, kita kafankan. Jenazah dipanggil, nggak lagi dipanggil Usman Abdullah atau Dukesuum. Mana hili, nya 5 menit baru meninggal, ya kan? 5 menit baru meninggal. Kemudian setelah dibawa kita ke kubur, pulang orang dari kubur, ada saudara yang lambat datang. Rumah saya terlambat datang karena jauh perjalanan, nggak bisa jumpa sama almarhum. Udah almarhum kita, nggak lagi dibilang nggak jumpa dengan si Fulan. Ke almarhum deh yang Anali ke almarhum. Udah itu jelang 44 hari. Ya, secara adat, secara hukum, panggil semua sanak keluarga, saudara semua duduk bersama. Nah, udahlah di situ peraih harta. Cuci mobil berpindah tangan ke si Fulan. Tambak di sana 20 hektar pindah tangan ke si Kulin. Ya kan, rumah pindah tangan entah ke siapa. Jadi kita apa yang kita pindah tangan ke kita nggak ada, kecuali yang ada yang seperti hari ini di sini, itulah pindah tangan ke kita yang menemani kita di sana. Jadi ini bukan ceramah Abu Abi nyolo dengo Pak Ranci. Nah, jadi yang kira-kira itu bagus disampaikan, kita sampaikan lagi kepada yang lainnya. Pada ini kan kalau ceramah Ustadz, pada ini bukan Ustadz, cuma dengar-dengar dari Ustadz. Itulah kira-kira itulah kehidupan perjalanan kita. Ya, jadi alhamdulillah kalau ada yang dapat yang hadir di sini, marilah sama-sama kita menyumbang, memberikan sumbangan atau hibah atau wakaf kepada daerah ini agar daerah ini cepat berkembang nantinya hari ini dan masa yang akan datang. Ya. Abu Baik pasti sudah sampai. Karangannya resminya dari ceramah. Sebenarnya itu suruh lewatnya udah tak ada. Kali kan sudah bunuh anaknya nanti kan resminya jadi juga doa makan tuh ceramah bukannya. Oh jadi yang berarti ceramah dari mana? Ceramahnya lah. Bukan maksudnya begitu. Di ceramah itu. Abu Rabi itu. Bio Bu. Nyo, dang kabu tu, ada lu pegang apa kan kamu siat. Jadi Bapak sekalian, ini daerah ini masih banyak butuh uluran kemurahan hati para dermawan-dermawan supaya daerah ini dapat berlanjut dan berkembang untuk masa yang akan datang. Kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah menimba ilmu agama, mengabdikan diri, membuang waktu seperti saya katakan tadi, sampai tuha gebak daya sampai yang meminta rezeki malah mengkawin bitulah karena katri bak daya kita nyo biyujak lagi nyo kita disuruh untuk seperti mereka, mungkin kita nggak sanggup. Saya pengalaman saya anak saya berkeinginan ada anak satu yang mau berdidikan di daya, bercita menjadi ulama 2 bulan kait lu tapi nah daya lain dengan si bulan kait lu. Jadi membuktikan bukan semua orang itu bisa teduh hatinya dekat dengan daya. Enggak semua orang. Nah, saya punya anak laki 2 dan sudah dewasa, 1 pun tidak mau. Jadi artinya apa? Tidak semua orang mau pergi ke daya itu. Jadi kita berterima kasih masih ada orang-orang yang mau menyumbang pikiran tenaganya, mengabdi dirinya hingga sampai 16 tahun di daya, hingga tua nggak sempat cari makan, nggak sempat bekerja untuk mengumpulkan finansialnya, sampai menikah pun sampai 40 tahun kadang. Jadi bentuk terima kasih kita kepada mereka itu. Ya. Kita bangunlah daerah-daerah seperti ini agar ilmu yang mereka dapat itu bisa ditransfer, dibagikan kepada umat. Agar apa? Umat ini tidak tersesat seperti dikatakan oleh Abu tadi, tidak terpengaruh dengan
dengan mazhab-mazhab yang bertentangan dengan akidah kita, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bentuk terima kasih kita. Ya. Kita beri apresiasilah kepada tuku-tuku yang mau mengabdikan diri seperti itu. Ya. Dan kalau tidak ada uluran tangan kita, ya, ini tidak akan berkembang. Beda dengan sekolah, Pak. Sekolah itu sudah, walaupun sekarang sudah ada di Kementerian Pendidikan, di Kemenak, lain-lain ada bantuan untuk daya. Tapi tidak maksimal seperti sekolah. Sekolah khususnya ada dana DAU, DAK dan macam-macam. Guru digaji, gajinya sudah terang satu bulan. Sekarang kalau kita balik, ini sebenarnya hadir guru-guru di sini kan. Mana yang guru-guru, coba tangan, ada yang hadir? Ibu-ibu, bapak-bapak, guru-guru mana? Pasti hadir di sini, mungkin malu. Nah sekarang kita balik tukar. Guru-guru ini kita suruh pergi ke daya. Ya, mungkin kalau guru 2 bulan nggak bayar gaji udah demon itu. 2 bulan nggak bayar gaji, kademon guru, kademon kartu wali kota, kasalah wali kota. Tanya kadang naik kerimpeng dari pusat. Iban tabayu bukan tunjangan atau bukan sertifikasi macam. Tuku daya bertahun-tahun nggak digaji, anak karu. Ya itulah makanya saya bilang bentuk terima kasih kita kepada daya. Kalau tidak ada mereka, mungkin kita hana berdoa oleh ya kan? Hana berdoa cara menuju nubi kadang. Menang dari gerak. Anak kasih rumah doa menuju nubi hanapa. Katuha, DU gitu. Ya. Ya pada ini kan, kalau nggak ada orang daya ini mungkin kita mau junub, anak orang 9 dan putih rambut nggak tahu mana junub pun. Makanya kita berterima kasih dengan dia digaji, mereka ini mau seperti ini. Ya, maka bantulah daya-daya ini agar daya ini dapat berkembang seterusnya untuk masa yang akan datang. Dan yang paling penting bukan hanya itu yang paling penting. Di era globalisasi ini, era modern ini, dengan batas ruang waktu yang tidak terbatas antara satu negara ke negara lain, antara benua dengan benua lain, ya, teknologi informasi yang hari ini sangat terbuka. Ya, kadang-kadang tentang agama pun masuk di YouTube, di TikTok, di Facebook, di mana-mana di media sosial. Kadang-kadang banyak penyimpangan penyampaian. Dalam penyampaian itu dia membawa nama agama, dia fasih dalam bahasa Arab, fasih dalam baca ayat dan hadis, ya. Seolah-olah dia pakai sumpan begitu besar, janggut juga penuh, ya. Talak kaita bunuh bibi raya. Jadi mereka terus membawa pahaman-pahaman yang memang melenceng dari agama Islam. Kalau kita lihat di media sosial hari ini, jadi kalau anak-anak kita besok tidak ada pengetahuan yang benar tentang Islam, pengetahuan Islamnya dangkal, dia akan cepat terpengaruh dengan aliran seperti ini, akan terus terpengaruh. Akhirnya apa? Nah, mereka akan jadi musuh dengan kita. Akhir terjadilah konflik sosial, perang, dikatakan Nabi tadi, perang, ribut kita dengan mereka ini. Ada lagi mazhab yang kita salat di masjid mereka sama ditanya jak temayanginan. Sedangkan kita walaupun orang Kristen masuk ke masjid kita, nah kita sama. Dan kita di masjid manapun bisa salat. Tapi ada orang Islam mengaku Islam, kayak semayang bang masjidnya, tawarnya kayak sama masjidnya. Tanya-tanya najis. Itulah. Tapi Islam pakai surban, pakai baju jubah, janggut. Dia punya hana pengetahuan agama yang betul. Anak tanya sana. Tak lagi janji. Tak karu dengan tanya di rumah. Jadi ini penting sekali kan. Ya, saat kita berharap kami pemerintah Kota Langsa di usia yang mungkin Ilu nabu abinya tinggal 27 urut di KB. Ya. Ya. Walaupun cita-cita Langsa itu semua kampung ada daya, tapi insya Allah abi nambah kampung itu yang belum nah. Mamnya tak kira dari 66 kampung yang tak kira daya kali gue. Karena ada yang satu kampung sampai 34 daya. Nah, tapi untuk target satu kampung satu daya memang baru 6 daya lagi yang belum. Ya mungkin hari ini tanggal 1 di sini, akhir besok akhir jabatan mungkin daya cabang abad di Salahuddin di Alur Buaya hari tanggal 8 tanggal 8 kita resmikan di sana. Nanti Abu Pepasi dengan Abi Japar Kanaino biaji undang 3 wali dulu. Mungkin itulah terakhir mungkin untuk peresmian daya tersebut. Jadi dalam hal ini kita bercita-cita, saya sampaikan kemarin resmikan daya PBU di Karanganyar. Satu hari nanti, walaupun mungkin bukan sekarang ataupun bukan masa kita dah mati, kita meninggal dunia ini, Langsa itu akan disebut orang kota santri karena banyak sekali daya. Orang dari berbagai daerah penjuru Nusantara ini akan datang ke Langsa menuntut ilmu di sini karena ada pilihan banyak daya di Kota Langsa ini. Baik pun mungkin dari luar negeri,
Ya kalau kita lihat hari ini di Jogja, Jogja disebutkan kota pendidikan. Kenapa? Banyak lembaga-lembaga pendidikan formal di sana, universitas dan macam-macam. Tapi nantinya insya Allah langkah ke depan dengan banyaknya setiap kampung adat daya, semua dari penjuru Nusantara dan dunia mungkin akan menuju ke kota Langsa, karena di Langsa itu banyak daya yang bisa dipilih, mau daya yang mana, mau daya yang itu, mau daya yang ini. Mungkin di sana juga menerapkan sistem pendidikan seperti apa. Mungkin di sana fokus tentang fikih, di sini fokus tentang tauhid. Ya macam-macam lah nanti mungkin akan terjadinya sendiri nantinya apabila daya ini sudah banyak di kota Langsa ini. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tengku-tengku semua yang telah mengabdikan diri untuk mengambil tanggung jawab bagaimana mendidik anak bangsa ini menjadi yang berakhlakul karimah. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pengusaha saudara-saudara di kota Langsa, khususnya Tengku Sulaiman Samalanga yang telah mewakafkan tanah ini untuk dibangun daya pada hari ini di sini. Semoga ini menjadi amal jariah yang akan membantu kita nanti di yaumil mahsyar kelak. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan petunjuk dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita akan mampu mengembangkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu membentuk kualitas takwa secara lebih baik dari masa ke masa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.